Halo semuanya, selamat datang di POKI, Podcast Kiki. Nah, kali ini kita akan membahas seputar dunia perkuliahan. Nah, di sini saya bersama dengan abang yang ganteng dan kakak yang cantik. Coba dong, mulai perkenalkan dirinya dong kakak abang. Abangnya dulu deh. Eh, gue dulu nih. Eh, Sebelumnya kenalkan nama saya Rizky Alban Sepane, tempat tanggal lahir Sigambal 10 Oktober 2002. Eh, Kebetulan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di University Islam of Malang, jurusan Hukum Ekonomi. Jadi segitu aja perkenalan diri dari Abang Pane. Next, Mungkin kita ada yang mau ditanyakan ya nanti ya kita saling tanya menanyanya. Nah, sekarang kita sekitar mau mendengar. data pribadi mungkin. Sudah cukup sepertinya ya, Bang. Cukup ya. Sekarang Oke. kita biarkan dulu Kakak Zahra untuk memperkenalkan diri. Oke, makasih Kiki. Aduh, batuk dikit. Oke, izin perkenalan. Kenalin nama aku Zahra Kalila, biasa dipanggil Zahra. Aku dari IPB di jurusan Ilmu Keluarga dan Konsumen. Udah sih itu aja perkenalannya, nggak mau Oh. panjang-panjang seperti Abang Pani. Jadi sekarang ini kalian lagi sibuk kuliah aja ya kan? Nah, jadi apa aja sih rutinitas keseharian kalian itu sebagai mahasiswa itu gimana? Siapa yang mau jawab duluan nih? Jarak-jarak. Zara. Oke. Itu Silahkan apa Kak sih? Zara. Apa ya kalau aku selain jadi mahasiswa, aku adalah mahasiswa kura-kura, kuliah rapat, Eh, kuliah nangis. Sibuk Tuh, organisasi ya. ya benar. Terus aku sibuk organisasi, sibuk kepanitiaan, sibuk jadi sekre. Udah, itu aja sih. Setiap Kalau hari. setiap hari capek ya. Kalau Abang Pane ini Benar. kesibukannya kesehariannya ngapain aja nih? Kalau saya mungkin berbanding terbalik ya dengan apa yang dilakukan Kak Jara, karena saya orangnya nggak ikut organisasi, nggak ikut kepanitiaan, karena menurut saya ada teman yang lebih kompatibel untuk melakukan hal tersebut. Jadi saya menyerahkan wewenang tersebut ke orang lain. Paling kesibukan sehari-hari sebagai mahasiswa, apalagi di perantauan ya, jauh dari rumah, mungkin merindukan rumah dan keluarga di rumah. Itu mungkin rutinitas saya. Kemudian mungkin saya apa ya, kalau untuk mengisi waktu-waktu luang mungkin sering ke perpustakaan, baca-baca buku, mengulik-ngulik penelitian yang udah pernah dilakukan. Karena disclaimer kan, sebentar lagi kan saya udah masuki masa-masa menyusun tugas akhir ya, skripsi ya. Udah semester Jadi tua mungkin ya. butuh banyak, ya banyak referensi ataupun kayak ya intrik-intrik yang bisa menggugah kemampuan ataupun semangat saya nanti menyusun skripsi lah. Tapi kok sejujurnya kegiatan utama saya di sini ya mungkin saya suka kayak ke tempat-tempat yang bisa menenangkan pikiran gitu. Ke Kayak tempat-tempat yang kayak kayak seperti kayak ke alam liar seperti itu, Mbak. Saya suka tantangan yang sangat liar, Mbak, gitu, Mbak. wah, Kak Kiki. baik begitu ya Bang Pane. Nah, tadi kan kita ada Iya, Kak. membahas sedikit membahas tentang berorganisasi ya kan. Jadi menurut kalian nih ya, berorganisasi waktu kuliah itu penting atau enggak? Gimana nih, Mas? Siapa luan yang berpendapat? Pane. Ya, tadi kan udah Zahra Kayaknya lebih luan. cocok yang iya Jara yang berpendapat Tadi lah, kan karena Jara udah yang Zahra luan, gantian dong. oh, Oh. boleh. Menurut saya, menurut aku ya, kayak organisasi itu tergantung individunya sih. Jadi bagi orang yang sebelumnya jika di sekolah SMA atau sederajatnya, mungkin orang yang nggak punya public speaking, nggak pernah
berinteraksi dengan orang banyak. Mungkin kalau di perkuliahan dia nggak ikut organisasi pasti akan terkejut karena kita sebagai mahasiswa pasti apalah memvalidasi kalau sekolah dan kuliah itu hal yang berbeda, iklimnya berbeda, siklusnya beda. Jadi kalau orang yang nggak punya kemampuan untuk mengolah kata, terus tidak ikut organisasi pada saat kuliah, ya mungkin bakal menemui kesulitan dia nanti di kemudian hari. Tapi bagi orang yang mungkin sudah punya bakat atau punya kemampuan untuk bagaimana menghadapi orang baik di muka umum, mungkin penting untuk lebih mengasah kemampuan, terus menciptakan leadership juga, kepemimpinan, terus kayak ya responsibility, tanggung jawab dan segala macam hal yang tersebut lah. Itu kan sebuah hal yang penting kan untuk bukan untuk kuliah aja, bahkan untuk ilmu ke depan kehidupan dia melanjutkan napas di ujung tenggorokannya kan. Jadi menurut saya penting bagi sebagian orang dan tak penting dan bukan tak penting dan kurang begitu dibutuhkan bagi sebagian orang. Jadi saya termasuk yang so-so. Jadi menurut saya tidak penting juga dan tidak mungkin tidak berguna, pasti berguna juga. Karena saya ada ikut organisasi juga walaupun saya nggak pernah ikut gitu loh. Walaupun nggak Menurut aktif saya gitu gitu. ya. Ya, betul. Oke. Jadi kalau menurut pendapat Kak Zahra gimana nih? Kalau dari aku sebenarnya itu gimana ya, kan aku ikut organisasi. Sejujur-jujurnya aku SMA kan nggak ikut apa-apa ya, maksudnya kayak cuman SMA ikut panitia juga beberapa dan nggak terlalu aktif. Terus yang benar-benar aktif tuh baru waktu kuliah kuliah ini kan. Terus kayak awalnya emang takut sih, tapi lama-lama tuh yang kayak awalnya kita yang nggak punya basic apa-apa di organisasi tiba-tiba ikut kepanitiaan dan lain-lain, itu jadi kayak menurut aku tuh jadi lebih bisa mengasah diri aku gitu loh untuk bisa punya relasi yang banyak, punya teman yang banyak, punya kenalan dari mana-mana gitu. Selain itu juga kayak lebih memudahkan kita untuk mengetahui iklim dari lingkungan kerja gitu loh, yang sebenarnya nggak dibenerin juga karena orang beda-beda ya mau kerjanya kayak gimana gitu. Tapi kalau dari aku sendiri kan aku jadinya paham gitu loh kayak gimana atasan yang baik atau kayak gimana apa sih suasana kerja yang bagus selama di kepanitiaan atau di organisasi. Jadinya aku tuh waktu mungkin nanti suatu saat bisa waktu kerja atau gimana, jadi aku tahu dan paham kalau misalnya oh ternyata begini, hampir mirip aja sama waktu kita kepanitiaan atau organisasi begitu. Jadi kalau organisasi emang penting apa enggaknya tergantung dari orang tersebut punya tujuan atau enggak untuk ikut organisasi begitu. Oke, jadi gitu ya pendapat dari Kak Zahra. Tapi kan banyak dari orang-orang yang kayak adalah beberapa orang kalau misalnya dia ikut organisasi gitu, dia nanti di kelas itu pasti kayak nggak ngikut kerjaan tugas, nggak ikutlah kontribusi untuk tugas-tugas di kelas gitu kan. Nah, jadi kan nilai dia itu bisa aja di kelas jadi jelek gitu kan. Jadi menurut kalian eh, penting nggak sih nilai itu untuk kedepannya gitu? Atau kalian lebih memilih kayak mana ya? Atau kalian lebih memilih lebih mending ikut organisasi, jadi nilai itu nggak segitu pentingnya gitu loh. Karena kan di organisasi juga ada mendapatkan hal lain seperti kayak relasi, bisa public speakingnya jadi lebih bagus gitu. Jadi menurut kalian nilai itu penting nggak untuk kuliah ini? Oke, dari aku aja dulu kali ya. Ya. Mungkin kalau nilai penting karena itu kan mengasah kemampuan dari otak kita gitu kan, at least dari dalam. Tapi yang kayak organisasi, bukan bukan mengiyakan kalau organisasi itu harus, cuman yang kayak mungkin itu tambahan supaya ya lebih mengerti dunia luar aja, nggak mesti yang harus akademik terus, karena kita nggak selamanya hidup untuk belajar. Emang kan hidup itu belajar terus, tapi kan belajarnya bukan harus dari tulisan doang gitu loh. Apa sih maksudnya kayak dari manual apa pokoknya Akademik. gitu deh intinya, ya akademik gitu.
yang benar-benar kita tuh harus dengerin dosen terus, dan apalagi kan dia bisa belajar dari hal-hal lain gitu. Tapi gimana pun juga sebenarnya, dan seharusnya itu organisasi dan akademik itu harus sama-sama seimbang, karena ya gimana ya, kalau misal tujuan awal kita kan kuliah ya untuk akademik kan, untuk dapat nilai untuk kita jadi sarjana, tapi organisasi itu bonus yang bisa jadikan kita lebih mengerti dan lebih paham gitu untuk kedepannya gimana gitu. Nah, gitu kok menurut pendapat Abang Fane gimana? Ya kan kembali lagi ke tujuan awal kuliah itu apa sih sebenarnya? Kayak tujuan Kan datang ke kampus tuh ada apa? ada orang yang kayak kuliah itu yang ngejarin ijazahnya aja gitu. Kayak kan banyak juga sih orang yang bilang, alah nilai itu nggak menjamin kesuksesan. Bisa aja yang nilainya tinggi itu belum tentu kerjanya bagus gitu. Yang nilai rendah itu belum tentu kerjanya jelek gitu. Kalau menurut saya itu ciri-ciri orang yang sebenarnya nggak pengen kuliah. Karena orang kuliah ya cari ilmu yang terbaik dengan hasil yang memuaskan. Kok percuma dia menghabiskan waktu, biaya, tenaga, pikiran. Kalau yang didapatkan bukan ilmu dan nilai. Memang iya kayak dibilang jarak, ilmu itu nggak didapat di bangku kuliah aja. Banyak hal. Kayak di organisasi juga dapat ilmu. Tapi ilmu utama kita datang dan mendaftar ke universitas itu ya ilmu yang ada diberikan oleh dosen. Ya tergantung orangnya sih. Ya ini kan pertanyaannya mengacu ke banyaknya orang yang jadi tidak memikirkan kuliah demi organisasi. Gitu kan Mbak Gibot. Itu banyak ya. Apalagi ya, kating-kating yang udah senior-senior. Itu pasti banyak kan. Tapi ya kembali lagi ke diri masing-masing sih. Kayak, itu bodoh sih menurut saya. Menurut aku ya. Bodoh kali itu kayak gitu deh. Karena nggak mengatur diri nggak bisa. Kayak mana nanti dia kok jadi pemimpin mengatur orang kan. Susah lah. Menurut aku gitu lah. Untuk kating-kating yang sering numpang nama di presentasi seperti itulah. Orang bodoh semua itu. Jadi eh, jadi kayak gitu ya pendapat kalian tentang seberapa pentingnya nilai untuk kita di perkuliahan ini gitu kan. Nah, kalian kuliah ini kan udah semester eh, Abang Pane udah semester 6 ya kan? Kak Jarah semester 4. Nah, di semester-semester ini kalian mendapatkan banyak tugas nggak untuk kuliah yang sekarang? Jawabannya jawab. Kalau aku sih nggak terlalu sih tugas tuh nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu dikit juga ya ada lah. Nah, Kak Jarah gimana? Tugasnya lagi banyak-banyaknya atau gimana? Kalau karena udah mau deket UAS, jadi banyak gitu loh. Tetap ada, tapi yang enggak, ya sebenarnya bisa dikerjain dari awal. Cuman ya karena gimana ya, waktu penjelasan tugasnya baru datang di akhir gitu. Jadinya kayak itu sama aja ngerjainnya waktu akhir. Jadi sekarang lagi banyak-banyaknya aja sih. Tapi udah hampir selesai gitu. Nah, em, kalau misalnya sekarang kan itu banyak banyak orang yang males ngerjain tugas, jadi dia lebih milih untuk ngejokiin tugasnya gitu kan. Jadi menurut kalian kalau orang-orang yang kayak gitu itu kayak mana? Terus apa kayak pendapat kalian tentang joki tugas itu lah? Ya, mau siapa dulu? Zahra. Ya boleh. Kalau dari aku gak banget anjir. Maksudnya kayak sorry ya. Itu kayak gimana ya? Ih, bayangin udah ngejoki, mungkin duit dia banyak ya makanya dia ngejoki, atau kayak emang dia dari sononya malas, tapi kayak kok nggak ada usahanya gitu loh sama sekali, jadi harus banget ngejoki gitu. Emang tahu joki itu kayak ya mungkin dia benar-benar, mungkin di satu sisi dia nggak bisa ngerjain, tapi kayak gimana ya, usaha kek gitu loh. Jadi menurut aku joki itu nggak banget gitu loh. Ya nggak, saudara Pane? Betul betul. Ya, ini menurut aku ya karena setelah menjalani 3 tahun ini 6 semester ya, alhamdulillah sekalipun aku nggak pernah sih joki walaupun sesuatu apa tugasku. Karena di satu sisi juga ditawa nggak banyak ya kan. Habis itu jika kalau ini yang aku pelajari ya, kalau dari segi
agama yang saya anut, joki itu juga nggak boleh, Pak. Kalau Bener, pakai bener, bener. perspektif masalah wa mursalah, karena seharusnya itu kan menjadi tugas kita. Tapi ada dalilnya jika di suatu ketentuan waktu itu dia benar-benar nggak bisa melakukan hal tersebut, kayak keadaan yang mendesak gitu. Tapi kalau sebenarnya dia sanggup tapi dia malas, itu beda cerita. Jadi hal yang menjokiin dan yang memberi joki itu sama-sama perbuatan yang tidak pantas secara agama Iya, dan betul. haram. Itu yang saya pelajari. Karena ya apa sih joki? Betul. Tapi ya nggak tahu kan tingkat kesulitan tugas dari orang-orang tuh beda-beda kan. Tapi sejauh yang saya alami sih nggak terlalu susah itu sih kalau untuk saya. Nggak tahu kalau orang lain. Tapi kan seharusnya kalau dia udah milih jurusan itu berarti dia setidaknya kayak ada tahu lah tentang jurusan itu dan seharusnya dia bisa mengikuti tentang perkuliahan itu nggak sih? Jadi kayak ya mau nggak mau dia harus bisa gitu loh. Lagian pun kalau misalnya dia joki, berarti kayak kan kita pun ngerjain tugas kuliah pasti ada yang dipelajarin juga kan, bukan tentang pelajaran itunya aja. Misalnya kayak tentang gimana misalnya buat makalahnya lah atau tentang materinya aja kayak di luar dari materi itunya entah tentang buat makalahnya lah entah bagi-bagi waktu untuk ngerjain tugas ini kayak banyak lah pelajaran yang bisa kita ambil dari ngerjain tugas dan bukan hanya materinya itu aja gitu kan. Jadi kalau tapi kalau misalnya ada orang yang sampai kayak dia itu stres ngerjain tugas sampai sampai dia ngejoki gitu kan. Jadi ada nggak saran kalian atau nggak ya saran lah untuk menangani itu semua supaya kita tuh nggak stres sekali gitu dengan semua tugasnya dan nggak sampai kita tuh ngejoki gitu. Ya boleh saran-sarannya dari Abang Fane dulu. Mungkin kalau menurut aku ya, karena mungkin dia harusnya kayak bahasa-bahasa cakap-cakap yang nggak pernah selesai, lebih giat lagi lah belajar. Tapi emang kayak yang dibilang Kak Kiki tadi kan, kalau dia udah masuk jurusan itu pasti dia pernah juga mempelajari sedikit banyaknya kan. Harusnya dia bisa, tapi ya harusnya memang harusnya dia bisa, nggak bisa tapi kan. Emang udah tuntutan dia sebagai mahasiswa. Ya mungkin kalau saran dari saya lebih fokus lah belajar. Karena udah pernah saya alami kayak gitu. Saya ada satu matkul kayak saya udah mau menyerah gitu kan, Kak, kan kayak ih nggak sanggup aku ini kayak gini nih, matkul apa ini kayak gini nih. Tapi pas udah aku tengok-tengok orang lain kok bisa, kenapa aku nggak bisa ya kan? Terus aku tengok caranya, ternyata sebelum aku nengok caranya, aku udah pesimis duluan. Pas udah aku tengok caranya, eh, bisa nggak ini ngerjakannya? Kenapa mesti menyerah ya kan? Kayak gitu lah menurut aku. Karena memang tergantung hati sebenarnya, Mbak. Kemauan. Kemauan itu Kak, ya kayak mana lah ya kan? Gitulah. Hmm, Eh, bener, bener, bener. Untuk saran dari Kakak Jara, Sama sih sebenarnya kayak ya ujung-ujungnya dari diri kita sendiri aja sadar kalau misalnya kita tugasnya banyak, ya paling jelek-jeleknya mah kita ngerjain tugas dari awal gitu loh, jangan ditumpuk, jangan kayak begitu mau dikumpul 1 minggu itu semua matkul dikumpul baru di situ ngerjain, kan baru meninggal kan, baru di situ kayak aku ngejoki ngejoki ini ngejoki itu ngejoki video ngejoki PPT yang kayak sebenarnya itu bisa loh dilakuin, cuman karena yang di satu sisi mepet waktu sama di satu sisi yang lain kayak udahlah aku malas ngerjain, mending aku joki aja, lagian aku juga punya uang gitu loh. Saya persepsi itu harus dihilangkan. Kayak ya udah, selagi bisa mah kerjain, urusan benar salah mah belakangan gitu. Gitu. mending nggak usah sama sekali joki ya kan, biar Benar. lebih dapat ilmunya juga. Berarti itu kan Mm-mm. kayak memang orang-orang yang malas, nggak produktif gitu ya kan, itu orang-orang yang menjokin. Terus eh, kalian ada nggak tips and trick untuk menjadi orang yang produktif di lingkungan yang nggak produktif? Maksud nggak pertanyaannya? Jadi kayak misalnya lingkungan Ya, lo itu kayak
Masuk. maunya main terus atau enggak ya nanti entah main game, entah pergi ke kafe-kafe terus nongki-nongki gitu. Nah, apalagi kan kayak Abang Fani ini kan dari story-storynya kan ke alam terus main-main gitu kan. Jadi kan gimana untuk tetap produktif gitu loh di setelah semua semua kegiatan-kegiatan itu. Terus apalagi kalau misalnya lingkungan kita tuh nggak produktif. Ya, gimana Abang Fani? Ini ya, menurut aku ya, walaupun kayak yang dia bilang Kak Kiki tadi kan kayak awak pergi kemana-mana gitu kan gini-gini segala macam, tapi akademik itu jangan inilah jadi apa, Dan jangan tinggal. dilupakan. Jadi kayak harus produktif di lingkungan yang tidak produktif. Kebetulan, alhamdulillah, lingkungan yang saya masuki di sini itu di lingkungan kuliah saja lingkungan orang yang produktif. Dan Jadi dia seimbang kebetulan, antara main-mainnya sama iya, belajarnya jadi, gitu. jadi orang-orang yang kayak gitu yang tiap hari ke kafe, main ML segala macam, kayak nggak apa, nggak ada dalam lingkungan saya, karena kebetulan saya juga nggak orang yang bermain game gitu kan Mbak. Jadi kehidupan sehari-hari saya paling ya nggak, ya produktif lah, dengan hal menurut saya produktif menurut orang tuh beda-beda menurut saya Mbak ya. Jadi ya Kak ya, jadi kayak, ya menciptakan diri sendiri lah menjadi produktif di tengah orang-orang kayak gitu. Ya paling ngasih space sih bagi orang-orang yang tidak produktif untuk masuk ke dalam kehidupan kita, karena pasti bakal sedikit banyaknya bakal menyeret kita ke Ikut. dalam kegiatan yang tidak produktif. Ya. Jadi kita ngasih eh, batasan ya ke orang-orang yang tidak menurut kita tidak produktif itu, biar kita itu nggak terikut-ikut gitu ya. Nah, Betul Mbak. kalau kalau menurut Kak Zahra gimana? Karena sebenarnya hampir sama, cuman dari tadi hampir sama terus ya. Tapi kayak gimana ya? Soalnya itu tuh memang benar kayak sebenarnya kalau kita ini nih, kita main game atau kita pengen ke coffee shop atau ke lain-lain itu adalah hal yang wajar selagi kita itu nggak meninggalkan tugas-tugas yang ada gitu loh, yang kayak itu wajar buat refreshing atau kayak lagi capek atau gimana gitu itu bebas gitu loh, asalkan ya jangan over banget. Dan kalau misalnya di lingkungan kita itu yang emang orangnya terus-terusan begitu, mungkin ya kitanya sendiri aja yang memberi tembok, kayak kita mau bareng sama mereka kalau main, tapi ya tetap harus apa sih, harus tetap kuliah gitu, harus tetap produktif. Dan kalau misalnya nih, kalau dari aku ya, aku kan organisasi juga, tapi tuh yang kayak gak meninggalkan apapun yang menjadi kewajibanku gitu loh, yang kayak aku tetap ngerjain tugas, bisa sambil rapat, bisa nggak sambil ngerjain tugas gitu loh. Jadi kayak ya selagi dari kesadaran kita pribadi aja, kalau kita tuh mau produktif, kita mau bekerja dan lain-lain, ya udah gitu loh, lebih memudahkan kita untuk lebih produktif gitu. Hmm. Nah, jadi kan berarti Abang dan Kakak ini orangnya sangat-sangat produktif ya, walaupun kegiatannya Amin. banyak di luar sana, tapi bisa mengimbangi agar tetap produktif. Hebat-hebat. Nah, terus aku mau nanya nih, selama kuliah ini, pernah nggak sih kalian merasa kayak salah jurusan gitu? Ayo, siapa yang mau Hmm, jawab? kalau aku sih enggak sih, emang sejalan dengan apa yang ku mampu dan ku pahami sih. Kalau aku ya, paling Hmm. ada beberapa matkul yang menurutku kayak, ya aku jurusan ini tapi kok dapat matkul gini gitu. Mungkin Matkul apa tuh? letak letak kesalahannya mungkin di kampus, bukan di apa, Ya, di Matkul apa emangnya? jurusannya. Kayak contoh. matkul-matkul agama kayak usul fikih satu, usul fikih dua, Tapi ilmu kan falak. kuliah ini universitasnya Islam. Islam. Iya, makanya kan dia ekspektasi ya, soalnya jurusan yang diambil kan jurusan kayak ilmu hukum, tapi rupanya yang dipelajari kayak dasar agama. Jadi kayak, ya semua apa sih apa berkorelasi kalau
Iya. jurusanku. Soalnya ada fikih muamalah, ada fikih Ya. munakahat, ada fikih segalanya, ada ilmu falak. Tapi kadang kok lo kok gini. Tapi bisa sih apa namanya bisa ngikuti lah. Alhamdulillah sih lulus, nggak ada yang ngulang gitu matkulnya kan. Walaupun itu sangat susah, asli jangan susah di luar nalar. Tapi Usul fikih itu menurut sesusah-susahnya aku itu ya. nggak pernah merasa salah jurusan. Salah jurusan sih enggak, tapi Kayak, kenapa kayaknya belajar salah ini gitu dikasih. aja kan. Ya, mungkin aku salah jurusan kalau aku milih jurusan matematika murni, mungkin gila sih aku. Itu pasti gila sih. Ya. Karena nggak passionmu Pane, makanya Ya, kayak gitu. tapi kan kalau jurusan ini kan sesuai passionmu. Iya, Betul. Ya. benar. Kalau Kak Jara pernah nggak merasa salah jurusan? Pernah lah, kalau nggak ngapain pindah. Eh, Ya, pernah waktu awal kayak eh ngapain sih capek belajar itu gitu loh yang banyak banget tugasnya dan lain-lain. Sebenarnya pun kalau aku lihat teman-temanku yang sama anak gizi juga di sini ini itu membicarakan yang pas gizi ya. ya pas gizi. Tapi ngelihat ngelihat nih kan aku udah juga di jurusan di sini, tapi pada yang anak gizi yang betul-betul satu fakultasku tuh yang kayak benar-benar sebenarnya orang itu secapek itu gitu loh. Jadi kayak ngerasa Hmm. wow, saya tidak salah memilih jalan Oh, ini gitu. untung aja pindah gitu. Iya, tapi yang kayak ya udah gitu ditambah lagi kayak kemarin banyak kontrak gitu di jurusan tuh kan. Jadi kayak pas pindah di sini ya nggak menurut aku nggak salah jurusan, cuman awalnya yang kayak anjir aku sosial banget gitu loh yang harus benar-benar turun ke orang-orang padahal kayak aku nggak pernah ngobrol sama ibu-ibu yang kayak pengajian gitu loh yang nggak undangan pun nggak gitu loh. Jadi kayak pas sekarang awalnya gitu sih, awalnya ngerasa aneh aja kok aku sosial banget. Sekarang udah biasa aja gitu. Hmm. Udah bisa beradaptasi lah gitu ya. 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 Aku juga ada kayak pane anjir kayak cat mata kuliah yang nggak masuk di akal. Maksudnya Oh, kayak nggak kok masuk di ngapain jurusan. belajar ini gitu kan? Iya ngapain belajar ini? Coba bayangin aku belajar pemasaran sosial. Aku ngapain? Aku mau jualan. Ya juga. Kayak aku mau Tapi ngapain? kami, tapi itu kayaknya dibutuhkan juga lah. Kayak mana tahu ada sampingan mau jualan. Iya, bener-bener sih ya kayak kita pengen ngurusin program biar supaya kita bisa menjual ke sosial gitu. Iya. Tapi Kalau kau jurusan konsumen, berarti kan butuh juga pemasaran. Iya iya sih benar. Cuman kan kayak nggak tahu deh konsumen itu. kami, kami ada jurusan kewirausahaan. Dan semester ini lagi dipelajari. Jurusan Oh Tentang iya. kewirausahaan. hitung-hitung, buat. Enggak, lebih ke kayak mana jadi ini, kayak kayak buat perusahaan sendiri, kayak memimpin. Oh, Kayak jiwa-jiwa kewirausahaannya, bukan ke menghitungnya dia. Gitu. Itu kayaknya karena kurikulum merdeka, soalnya kita dituntut banyak ya semua ya. berentrepreneur-entrepreneurship, setahu aku. Entrepreneur. Oh, Ya iya sih ya. Karena kewirausahaan sekarang kan lagi gembar-gembornya kan, kayak jadi pengusaha muda, kayak iya. buat Hmm. TikTok, bos muda, toke muda gitu kan. Tapi kalau Sambil semuanya jadi posting. pengusaha gimana? Yang beli siapa coba? Loh, kan pengusaha kan juga butuh konsumsi. Kan nggak semuanya jadi pengusaha ini, nggak semuanya jadi pengusaha ini. Iya sih benar-benar. Bagaimana menciptakan iklim usaha itu seminimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin kan? Ya Kan kayak iya gitu. iya iya benar-benar benar. Setuju setuju setuju. Tapi aku juga pernah merasakan salah jurusan. Dan itu tentang matematika juga. Kayak jurusan matematikanya juga gitu loh. Karena kayak menurutku kayak, ih, kok payah kali. Berarti aku dulu sukanya waktu di SMA jadi kuliah berarti aku nggak suka karena kayak sulit itu. Tapi ternyata Apa terlewati itu? juga. Matkul matematika apa, Bang? Apa ya kemarin itu? Tiba-tiba peminatan. Itu di SMA. Kayak gimana ya, aku bukan nggak suka, kayak kurang dapet aja di kayak persamaan diferensial kayak kayak gitu. Tapi setelah aku kayak belajar banyak mata kuliah matematika, berarti kayak aku lebih sukanya itu di bagian aljabarnya gitu. Cuman kayak yang lain-lain aku kayak kurang suka gitu aja.
Nah kan aljabar nggak ngitung. Dan aku baru tahu aku nggak gitu suka ngitung. Lebih suka yang logikanya aja. Ih, Matematika keren. kan Aku logika. sebenarnya udah mending. Mati yang disukai aljabar pula. Iya, makanya Karena makanya aljabar aku kan bilang, logikanya. Kan yang X-Y gitu iya kan. sih Iya, gitu. uh-uh. Ribet gak Itulah sih yang kalau susah nggak ada itu. angkanya? Kayak mana ya? Tapi kayak aku lebih suka nggak ngitung. Karena aku Kan nggak sepandai itu ngitung. ada lebih seru ada angkanya. Tapi kalau di kalian ada nggak sih kalau apa skripsinya yang kuanti, apa kuali semua? Ada kuanti. Ada. Hmm. Kalau Pane ada nggak? Nggak tahu ya. Kalau kami nggak ada kualitatif, nggak ada kuantitatif, adanya empiris sama normatif. Itu Soalnya kuali nggak sih jatuhnya? kalau Hmm. empiris tuh kayak terjun langsung ke lapangan. Kalau normatif tuh pakai dalil-dalil atau berdasarkan Iya, berarti teori-teori kalau hukum. dalil-dalil kayak gitu ya kuali lah ya kan, Gara. Cuman Hmm. kalau yang turun ke lapangan, ya nggak tahu sih. Kami juga kok kuanti turun ke lapangan nyari data. Iya, tergantung emang itu. Jadi kalian udah ada nggak mikir ke depannya mau skripsi yang kuali atau kuanti? Belum bisa kalau aku. Bukan maksudnya karena aku semester bawah ya, tapi karena aku belum tahu aku ngambil, kan ini aku nanti bakal ada peminatannya. Oh. Makanya kayak belum kepikiran gitu, tapi pasti kalau di aku kebanyakan kuali karena dapat itu kan deskripsi-deskripsi dan lain-lain sebagainya. Tapi Hmm. di satu sisi bisa kuanti juga gitu, makanya belum kepikiran. Kalau Pane milih apa? Kalau misalnya ini. Alhamdulillah ini mau nyampein aja ya, apa lupa bilang gue sebenarnya. Jadi kan di awal bulan kemarin kan aku udah masukin judul daftar Aja. kan. Jadi alhamdulillah hari ini tuh pengumuman. Jadi Oh, alhamdulillah diterima judulnya. Jadi saya cepat kali masukin judul. Kami jadi bahkan aku belum itu ngasih ngambil dosen pembimbing. ya nanti kan dosen pembimbingnya setelah kita ajuin judul. Oh Beda-beda iya, ya tiap iya. tiap universitas Heeh, kayaknya ya. heeh. Beda. Terus Ya itu aku ngambilnya normatif. Jadi apa ya normatif? Kuantitatif ya. nggak tahu juga. Diturun ke lapangan pun bisa aja kuanti, bisa aja kuali. Tergantung. Kayak misalnya kuanti itu ya udah kayak angka-angka ngitung-ngitung gitu loh. Kayak lebih ke Ya. statistika. Oh kalau hukum kan kurang sih kalau angka. Kami bahkan nggak ada matkul statistika Oh ya. sampai detik ini. Biasanya ada nggak sih tiap ini mau mata kuliah apapun pasti ada statistikanya? Ya Nggak itu ada. makanya aku heran. Nggak ada. Tapi Bahkan ini kan senang, kami apa? tapi senang. Heran, Iya, soalnya tapi kan senang. kalau kami kan jurusan kami semester 6 tuh terakhir ada matkul, semester 7 tuh udah kami udah nggak ada matkul lagi, udah habis. Jadi ya gitu, ya gitulah. Berarti semester 7 kalian tinggal ini lah ya, tinggal mikirin skripsinya. Iya, jadi kenapa bisa kami ngajuin judul semester 6 biar nanti semester 7 itu di awal semester udah sempro. Bulan 8 kan buka pendaftaran sempro. Hmm. Terus sidang itu akhir tahun bulan 12 sebelum penutupan semester pasti ada sidang kan, tapi jarang sih yang terkejar 7 semester bisa 1 semester dari sempro sampai sidang. Tapi mudah-mudahan terkejar. Tapi ya Semoga terkejar itu ya. kayak udah apa namanya udah kayak dari ini siapa program fakultas biar cepat lulus mahasiswanya gitu. Hmm. Kami bahkan Tapi enggak juga. sebelum, Bahkan ada beberapa kampus kayak kampus UIN Padang semester 6 dia udah bisa sempro. iya memang Kenapa? beda-beda tiap kampus. Kalau Itu kampus kami ya, dia itu semester 8 baru bisa sempro. Kayak itu dia tunggu, kami semester 7 SKS nggak masih sih hitungannya? enggak, masih ada mata kuliah di semester 7. Jadi kayak harus udah siap dulu semua mata kuliah itu. Iya, SKS juga sih berarti. Pokoknya harus udah siap lah mata kuliahnya dulu semuanya.
mata kuliah wajibnya udah siap, baru dia bisa ini Kalau sempro. kami daftar judul tuh harus 100 SKS. Daftar tok. Kalau mau sempro harus 120 SKS. Hmm, Itu syarat wajibnya. Jadi kayak sebelum nanti kan kita melengkapi berkas, nanti bukti kita udah mencapai SKS terus SKS itu kita screenshot terus kita lampirkan ke kolom pemberkasan. Kalau kami kayak gitu. jadi merasa merasa bisa nggak untuk akhir tahun ini? Insya Allah, tapi insya Allah sih soalnya habis ini kan kami PKL dulu 1 bulan. Nanti di liburan ini kami tuh PKL. Kalau kawan-kawan kapan PKL? Udah PKL belum? Kami nggak ada PKL, kami ini PLP yang ke sekolah kan pendidikan. Oh Baru iya. nanti nanti liburan ini kami KKN. Kalian Oh kan udah Unimed ada KKN KKN. kan? Ada. Kalian udah Di kan? mana KKN Unimed? Kami udah. Kami pokoknya tuh nanti sistemnya kami KKN-nya tuh di kayak milih lawar gitu. Jadi kalau misalnya nggak yang awak pilih gitu kan, udah banyak yang milih dan awak kayak ketinggalan kan ada kuotanya kan di situ. Jadi Hmm. bisa aja nanti tercampak ke tempat lain. Kalau Kayak kelompoknya gitu. milih sendiri atau dipilih? Kalau kelompoknya ya tergantung siapa yang keterima di situ di wilayah itu berarti hasil warnya Belum itu ya? tadi Hmm. gitu. Kok IPB nggak ada KKN? Ada. Macam nanti di bulan Juli sama Desember. Semester 6 kan? Oh, Ya, semester 6. Tapi aku enggak lah, belum. Karena aku masih semester 4. Iya. Kemarin si Fani KKNT. kayaknya semester berapa? Semester 5 aku. kan? Kalian berarti bisa cepat-cepat kali gitu ya? Bisa lah ini 3,5 tahun. Aku lupa lagi aja Fani udah KKN ya. Iya. Enak KKN Pantes kayak di kasih dong ceritanya waktu KKN gimana biar aku yang spill mau KKN dikit ini dikit ya. mempersiapkan gitu. KKN itu satu ya kalau yang aku rasain ya dan teman-teman yang lain juga. Satu harus yang paling utama itu menahan diri tidak emosi. Itu adalah hal yang paling Susah. penting dan tidak menjadi orang yang kemudian. Ngerti nggak sih jadi orang kemudian Ngerti. tuh gimana? Ya. Ngerti, ngerti, Karena ngerti. mau mau inner child apapun kita di treat keluarga, di treat pasangan, tapi kalau di KKN Anda harus dewasa. Sumpah karena tapi beda keadaan juga ya kalau yang aku rasain karena KKN kan tekanannya dari pihak desa, dari pihak kampus, kayak kewajiban apa yang harus dipenuhi gitu kan. Terus proker-prokernya, terus masalah dana, biaya, terus masalah pemikiran orang, terus apalagi kan aku ketua KKN kan di desa kan, Hmm. mengetuai tiga kelompok gitu kan. Dan aku tanya-tanya ke masing-masing kelompok, ya gitu, pasti ada orang yang problematik di dalam satu kelompok tuh. Hmm. Jadi orang tuh harus mikir mood dia, harus mikir tentang hati dia. Jadi apa harus mau dia, kita harus ngikutin mau dia, itu nggak bisa gitu. Karena ya susah, terus ada yang nanti ada yang kabur, ada yang nggak mau ngerjain proker. Apalagi kalau KKN yang tempatnya dekat ke kampus, pasti bakal ada orang yang problematik, sering pulang gitu. Terus ya banyak lah, kayak yang mungkin yang punya pasangan bisa menahan diri dulu saat KKN karena bakal timbul permasalahan jika Anda terlalu mengkaitkan pasangan Anda ke dalam KKN. Jadi nggak bisa fleksibel gitu loh. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Pasti interaksi dengan lawan jenis. Nggak mungkin nggak interaksi dengan lawan jenis selama 40 hari kurang lebih kan. Pasti bakal timbul ya permasalahan lah pada dalam diri. Jadi menahan emosi dan menahan diri itu adalah hal yang utama dalam KKN. Dan biaya sih. Masalah biaya juga kita nggak bisa merasa diri kita banyak duit jadi kayak kita udah nanti pakai ini pakai uang gua gitu nggak bisa juga terus kita merasa pelit juga
kayak janganlah pakai beli ini, jangan bikin ini bikin itu, nggak bisa juga. Karena makanya kita harus memposisikan diri kita tuh setara dengan orang lain, dan orang lain juga harus bisa menyetarakan dirinya dengan kita. Jadi diambil jalan tengahnya. Kalau kami dulu ya, yang kan karena KKN mandiri, nggak ada dana dari kampus, pure tidak ada dana. Jadi 0 rupiah, kampus cuma nyariin tempat, kami yang datang sendiri, yang survei cari rumah. Pokoknya kami siapkan sendirilah, yang nembuskan ke kepala desanya, ngantar surat segala macam. Jadi satu orang itu kan satu kelompok 12 orang. Nah, Jadi satu orang dikenakan biaya untuk apa? TT-an gitu, apa namanya? Untuk patungan. urunan patungan itu 18.000. Itu untuk biaya semua, Mak. Biaya makan, biaya untuk proker, Sewa terus kalau rumahnya juga termasuk. iya, biaya sewa rumah. Terus kok nanti ada ke sekolah-sekolah biasanya ngasih cindera mata kan, kayak apa-apa gitu untuk perpisahan ke pihak desa juga. Satu orang 18.000 untuk satu kelompok 12 orang. Tapi beda-beda sih biayanya, tergantung dari tempat tinggal. Kalau kami dulu 1 bulan tuh sewa rumah 2 juta. 2 juta. Termasuk Tergolong mahal sih mur. menurutku. Untuk rumah segitu banyaknya orang bukannya itu murah dia 2 juta. Rumahnya Kan gimana dulu? beda, mungkin beda di sini sama di sana kita kan. Kok di sini emang bahkan ada yang kawan-kawan aku sampai 4 juta gitu. Rumahnya 3 juta gitu. Mahal sih Soalnya emang menurut aku. oh iya sebulan ya. Nah, bukan setahun. 40 hari. Iya iya. Saya kira tadi setahun. Tapi KKN menurutmu enak tidak? Enak lah. Banyaklah Nanti pelajaran kalian yang yang bisa belum diambil. KKN pasti merasakan keenaan KKN. Jadi pengen Cinlok, KKN lagi. Jadi Nggak ada sempat ada cinlok. cinlok. Bah, itulah salah satu problematik dalam sebuah kelompok. Eh, Cinlok. jadi dirimu sempat cinlok. Enggak, maksudnya ya apa? Menangani orang cinlok yang berujung Hmm, pada malas proker itu pasti ada ya, sih. Ya, jelek jadinya efeknya ya, bukannya malah semangat, malah jelek. Betul. berarti Mungkin kayak Kiki Jara yang udah mungkin punya pasangan ya, lebih menjaga hati lah. Tapi nggak kecil kemungkinan kalau kalian itu bakal ada timbul yang gitu-gitu sih dalam kelompok itu. Percayalah sama aku. Tapi ya eh, apa? tergantung lah. Tergantung orangnya. Tergantung kayak mana pasangan nge-treat selama KKN kan. Iya sih, benar. Hmm, Berarti oke, next ya kita ke pertanyaan selanjutnya. Kan Wow. ini kita kan bisa dibilang udah mau akhir nggak sih dari kuliah? Terus nanti kalian ada nggak ketakutan untuk menghadapi dunia kerja ke depan? Ya, mau siapa Takut. dulu yang menjawab? Zara. Jara-jara. Jara kan calon SCBD. Amin Nggak lah. usah anjing kepedean. Oh, STPD apa, coy? SCBD, calon Oh, karyawan SBD. SCBD. Oh, amin. Gaji 2 digit ya? Takut amin. sih, pasti. Kayak malah nggak tahu mau kerja apa. Jujur kayak belum kepikiran sampai segitu loh. Ini bakal mau dibawa. Apakah aku harus membuka TK atau membuka tempat penitipan anak? Kayak belum ada kepikiran sama Oh, sekali gitu loh. Yang kayak itu yang ketakutan ya. Kan apalagi kita hmm. mau masuk. Nanti tiba-tiba kita udah lulus, pelongo-pelongo, kita nggak punya plan apapun. Yang kayak, jadi ini apalagi jurusanku yang kayak aneh lah, beda sendiri se-Indonesia gitu kan. Jadi kayak masih rada bingung sama mau penempatan pekerjaannya di mana. Walaupun bisa aja nanti ujung-ujungnya bisa jadi karyawan. Ya entah apalah pokoknya gitu kan dan lain-lain. Siapa Hmm. tahu beneran jadi karyawan SCBD kan ya kan, Nek? Nanti Hmm. aku pakai lainnya setiap hari biar gak dijek paneh. Aja hidup lanjut bro. Itu apa Imam Musuh?
Enggak, lanjut KKN. Nanti aku next punya itu ya. Punya lanyat BUMN. Min. Wim, Kalau Pane, kerja di DPR. Aku sih takut, tapi kayaknya setiap pemberani apa takut lah, pasti kan Tapi masuk. pengusaha muda. Iya, Gak aku apa pengen ngapain takut. pengen ini kan apa buat TikTok bos muda pakai DJ Joanna kayak gitu, DJ Joanna. jadi Aku tapi tahu ini mengarah takutnya kemana. apa gitu loh. Ya takut lah, pasti memasuki iklim dan lingkungan yang baru kan, kayak tuntutan, tekanan pasti lebih beda lah sama kuliah, Ya benar-benar. dengan orang-orang baru dan orang yang lebih senior, dengan orang yang pengalamannya lebih banyak, bersaing, pasti takut lah, nggak mungkin Benar, nggak takut. benar, benar. Setuju, setuju, setuju. Terus kalian nanti kalau misalnya kerja ini ya Kak, mau kerja sesuai jurusan kalian atau enggak? Gimana? Kalau Pane, siapa? sejelek-jeleknya, Dara dulu. Oke. kalau sejelek-jeleknya mau yang sejurusan ya karena menyenangkan. Tapi kayak nggak menutup kemungkinan kalau kita berada kerja di jurusan lain gitu loh. Tapi belum Pasti ada mau kalau kayak sejurusan. kepikiran aku mau kerja inilah. Belum. Ada, aku pengen jadi konselor. Cuman setelah aku mempelajari mata kuliah konseling, nggak jadi mau konselor. Nggak bisa aku ngedengerin cerita orang gitu loh. Kayak aku takutnya antara ikut nangis sama yang kayak Aduh nasib. capek di aku gitu. Iya, yang kayak takut nanti ada nasib kecil gitu ya. Yang kayak, cuman gini doang gitu loh. Tapi kan Hmm. kayak, atau nggak kayak mudah emosi yang kayak, ih tolol anjir gitu loh. Yang kayak kita Hmm. dengerin masalah orang kayak, tolol nggak usah gini, gini, gini gitu loh. Jatuhnya kan kayak, kalau konseling kita cuma harus mendengarkan tanpa harus menghakimi gitu kan. Kita kalau Ah, cerita-cerita kita kan sambil menghakimi juga kan. iya, menghakimi Tuh, kecil. ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau pas setelah itu aku pengen jadi dosen. Cuman kalau dosen harus S2, S3 lagi. Kenapa? Capek. Nggak mau S2 rupanya. Mau, soalnya aku juga rencana yang kayak langsung S2 gitu loh. Yang Hmm. S1 langsung S2. 5 tahun jadinya sama S2-nya. Kan kalau S2 Oh. 2 tahun kan. lima Berarti ada tahun. kepikiran Tapi langsung masih ke S2 ya? ada kalau makanya aku kan nggak tahu mau kerja apa. Makanya aku pemikirannya S2 langsung. Oh. Kalau Abang Pane, Nggak pengen S2. maksudnya mau kerja sesuai jurusan atau enggak? Oh, Bukan hanya S2. ah, menurut aku sih enggak. Sebelah nggak tahu, kayak enggak ada apa siapa. Menurut Jadi aku lawyer, apa yang enggak pengen Oh juga. iya, kenapa? Kan orang Medan, orang rantau sih. Kita lihat aja nanti jadi apa. Berarti ada kemungkinan nggak sesuai jurusannya. Kayaknya pasti sih. pasti nggak Tapi sesuai. kayak, tapi kalau udah ada kepikiran mau kerja apanya, belum. Pengen kerja tambang sih aku. Kenapa nggak ngambil pertambangan dari awal? Ya itulah salah jurusan kan. Tapi ada Sebenarnya ini minat. bukan salah jurusan, Mbak, tapi justru salah admin man. Jadi admin man itu menghalang kami untuk ikut SNM. Nah, Jadi berarti man itu nggak bisa ikut SNM. Karena oh, nggak dimasukin namanya. Nggak bisa ikut SNM. Anjay. Bisanya ikut sepan. iya kalau Iya, nggak itu mau biar masuk, ada yang masuk. Win. iya mungkin itu teknik marketing. Iya benar, sesama sekolah dan Enak universitas Islam gitu. sih jadi sih. Iya. Kalian nggak mau nanya aku Berarti kalau balik gitu? misalnya, iya, coba ya, enggak. Aku nanya kau apa nih jadinya gara-gara kau tiba-tiba bilang kayak gitu. Kalau misalnya kau nggak span PTKIN, sejujurnya kau mau jurusan apa?
Kalau jelek-jelek UTBK ini. kan. Iya, Kalau kalau UTBK, kok kalau kamu dapat kesempatan SNM, jadi nggak pertanian ya? enggak bilang aku enggak pertanyaan enggak basic juga kan. Hmm. Ya Jadi apa basic yang di sini? hal yang teknik lah karena emang sejujurnya Iya, kehidupanku ini kau tidak menukannya, jauh. jadi kau teknik mesin. Iya, aku pengen teknik mesin kan, tapi enggak ini kan, enggak apa? Ya enggak rezekinya kan. Udah aku coba yang di UTBK tapi kan Hmm. gini begitu pengumuman sepan lulus Kalau kamu UIN. udah jadi coba UTBK, ingat aku. Ya itu makanya begitu pengumuman UIN lulus, aku tinggalkan UTBK aku jadi nggak aku ikutin. Padahal aku udah daftar Kenapa nggak registrasi nyoba? juga. Hmm. Ya pesimis aja kan UTBK itu. Ih, tuh rezeki gimana coba? Hmm. Soalnya Atau nggak yang keburu ini ya dibayangkan orang daftar ulang? ya enggak, maksudnya yang dibayangkan orang juga teknik mesin, pasti aku juga bakal merasa salah di situ karena itu pasti hitung-hitungan. Ya. Aku lebih ke Apalagi teknik. teknik, apalagi teknik. Nah, aku lebih ke teknik yang praktek, bukan teknik yang Nggak materi. ada. Mungkin kok ban mobilmu goyang bisa ku ganti laharnya, tapi kalau disuruh ngitung berapa diameter dan luas lingkaran lahar ban mobilmu, aku mungkin bingung. Tapi kok kau suruh gantikan lahar ban mobilmu, mungkin sejam bisa ku ganti. Tinggal buka cari ke toko Cina, ini cari lahar ini oh, gitu kan langsung jumpa kan, tinggal pasang bahannya. Dan pasti laprak sih, pasti laprak. Gila, Iya, lapar. nggak kebayang lapraknya. Wih, mati sih. Aku Bener, mati bener, bener. berdiri sih itu. Karena aku punya kawan, dia suka nengok orang ngaco semen. Dia daftar arsitek. Kok 3 bulan arsitek? mengundurkan diri, bayangkan. Ngaco Dia semen Alasannya, katanya, bukannya teknik ini ya, sipil ya? iya teknik sipil. ya Malah kan dia, gambar. ya kan salah. Ya kan Iya mungkin salah. di bayangan dia, arsitek tuh bangun membangun segala macam gitu kan. Hmm. Soalnya di UIN sini yang ada teknik arsitek, nggak ada teknik sipil. Kok di kampus Hmm. aku, baru tahun ini buka teknik sipil, baru buka tahun ini. Ya, gitulah. Ya, ya mungkin guru terbaik adalah pengalaman. Makanya seringlah bantu dan melihat tukang mengecor biar pandai ngecor, bukan bukan daftar arsitek anjay. Kalau perlu tanyakan jurusannya kan, taunya nggak kuliah. Aduh, Oke. Ya Allah, ya Allah. ya kalian nggak mau nanya aku. Nah, coba kita tanya Kiki mana ya? Apa ya? Gini buat Pertanyaan kau, tadi juga. Apa? gini buat kan kau apa kan, matematika Hmm. adalah hal yang tabu bagi aku kan. Bahkan aku pernah dulu waktu SMA, aku bilang gini waktu persamaan, kalau nggak salah aku pokoknya materi aljabar, aku tanya sama guruku, Bu, sebetulnya apa sih gunanya belajar matematika ini, Bu? Kan nggak dipakai Bu nanti, Bu. Kau tahu aku diusir 3 kali pertemuan nggak masuk gara-gara nanya itu, karena menurut aku nggak berguna itu aljabar yang x y 3x kali y kurang sama dengan y itu kayak Berguna apa sih, loh. Nah, coba bagi kasih aku. kasih argumen Nah ke kita. makanya Kayak dari mana misalnya kalian ada berguna. nengok ini Jerome nggak? Apa Enggak. ini? Apa namanya konten dia yang tentang ada itu sapi masuk ke ini, terus kayak ngitung ininya itu berapa gitu loh. Terus Hmm. banyak lagi sih tentang kayak gitu yang berguna. Terus pun matematika nggak selalu bisa aja nanti ke statistik atau enggak ke Iya. mana ya? Pokoknya enggak di kehidupan sih kayak lebih ke ini sih kayak buat-buat alat-alat gitu. Itu pasti ada perhitungannya sih. Kayak misalnya kok ya kan, kalau misalnya kayak ada lubang inilah dia berarti kalau misalnya kita mau kayak biar pas gitu diameternya jadi harus berapa juga kan ujungnya juga ngitung gitu loh. Jadi itu ada dia pengaplikasiannya itu di dunia nyata. Iya maksudnya ada tapi kan nggak secara common, nggak secara umum, nggak secara luas, Iya, secara khusus. Tapi kenapa iya. orang secara luas disuruh mempelajari hal yang nggak bakal dia gunakan dalam kehidupan dia kan? Loh, Itulah yang tanda tanya iya. di otak. Nah, itu salah di pendidikan ini enggak sih Indonesia? Indonesia, iya. Karena kalau di luar negeri itu langsung kayak diarahkan ke dia itu minatnya ke arah mana Keahliannya gitu dia. loh. Kalau di Indonesia kita harus menguasai semuanya. Dan di Indonesia itu cuman kayak orang
orang yang pandai matematika aja yang dibilang pintar. Padahal kan nggak harus orang pandai matematika aja gitu loh. Kan Ya, tapi kan biasanya orang kalau udah bilang pandai matematika, oh dia ini pintar. Padahal kan belum tentu. Bisa aja kayak yang lain kan orang bisa pintar di sini lah, entah di seni, entah di mana lah pokoknya. Kayak gitu. Menurutku sih apanya Indonesia ini aja sih. Berarti Apa standar pendidikannya. standarnya aja yang Ya, salah. standarnya aja yang salah. Gitu. Tapi kok pernah nggak merasa kesulitan gitu pas matematikamu itu, Bot? Kok apa sih, pendidikan atau murni? Pendidikan. Pernah, Oh, pernah lah. Kayak kayak aku kan kalau ngomong kan nggak gitu pandai kan, kayak belibet-belibet gitu. Nah, terus harus harus nanti ngajar di ini di sekolah-sekolah. Baru kayak ada matkul-matkul yang aku nggak gitu menguasainya gitu loh. Cuman kayak mana ya? Aku merasa aku kayak salahnya itu kayak di awal kenapa nggak aku nyoba untuk kayak mana ya berani gitu loh. Kayak misalnya kalau ada dosen yang ini aku berani kayak nanggepin, berani ngejawab apa segala macam. Karena kalau misalnya awak sekali awak ngejawab kayak gitu, ujung-ujungnya pasti awak kayak ketagihan nggak sih kayak terus-terusan menjawab kalau jawabannya itu benar. Tapi aku dari awal itu nggak ada kayak gitu. Aku kayak gitu di akhir-akhir ini aja. Jadi kayak merasa kenapa nggak aku dari dulu kayak gitu. Jadi kayak seharusnya aku bisa lebih ngerti kayaknya tentang matkul-matkul gitu. ini apa sih, Bot? Kau kan nanti kan kayak calon jadi guru matematika gitu kan. Aku Jadi masih mungkin bingung kau sih lebih, mau jadi guru atau mau jadi dosen. nah, Kok ada iya, setidaknya kau harus ini sih lebih menguatkan mentalmu sih, karena guru matematika itu biasanya kan kayak tegas gitu kan. Jadi kalau misalnya ada dilece-lece anak murid, kau jangan marah, jangan nangis, kau harusnya marah gitu, Bot. Karena aku tegas. iya, iya sih, harus lebih tegas lagi sih. Oke, Soalnya terima kasih masukannya. pasti bakal banyak orang yang muak kan dengan matematika. Murid, apalagi Iya sih. kalau murid murid sekolah-sekolah, Iya, geng motor semua kan. iya. Terus itu Udah gila. bukan geng motor ya. Maksudnya iya, kayak apalagi kayak murid-murid zaman sekarang itu kayak kalian merasa nggak sih anak-anak zaman sekarang kayak kurang gitu attitude-nya kan? Loh, aku udah KKN ke SD, buat mau kupukuli buat anak-anak buat, Ya bahkan kan, kayak berantem, nggak takut lagi sama kita. iya, itu betul. Aku pernah ke sekolah di ya kayak dikituin. Bahkan apalagi dengan postur Dilece-lece, Pak. postur tubuhku yang kecil ini ya kan. Terus Nah, orang kita nanti ada yang lebih besar kayak jadi kayak ih kayak diginiin tingginya gitu loh. Jadi kayak nggak ada kayak sopan, nah. iya. Eh, Padahal aku bahkan apa? gini, bahkan aku mungkin merasa nggak sopan karena kita tamu gitu kan. Bahkan ke guru orang itu sendiri aja, orang tuh juga kayak gitu maksudnya, kayak rusak sih gara-gara gadget sih menurut aku tuh, karena jadi merasa hebat gitu menurutku. Karena anjir lah, bangsat gitu, kayak anak-anak zaman sekarang Iya. nggak ada attitude-nya lagi. Jauh lah, Iya. jauh lah. Ingat aku zaman aku SD dulu, takut aku dimarahi guru. Kok sekarang nggak takut orang itu dimarahi guru. Apalagi kalau ada orang kayak tapi ya sih dulu waktu SMA padahal aku udah berusaha untuk kalau misalnya ada grup PPL gitu datang ke sekolah untuk aku baik budi biar nanti kalau misalnya ke depannya kayak gitu nggak di kayak gituin. Nah, terus itu rata-rata kayak kami kan ada mata kuliah kayak micro teaching gitu kan kayak ngajar gitu. Tapi kayak apanya itu kecil kayak kawan-kawan sekelas muridnya baru ada dosen juga kayak gitu. Nah di situ tuh kan juga ibu itu kayak kalian itu harus kayak kuat mental gini gini gini. Nah zaman sekarang tuh udah kayak lebih kurang ajar gitu lah lebih kayak nggak punya attitude malah segala macem jadi kok kalian kan dinilai cara-cara awak ngajar itu kayak mana jadi kok kalian cara ngajarin nanti kayak gitu kayak lemah lembut yang kayak gitulah pokoknya itu kalian kan nanti bisa aja nanti murid kalian males lah dengerin kalian apa segala macem begitu
Tapi aku ingin menjadi guru yang asyik dan tahu perkembangan tren-tren terkini gitu ya. Kayak guru-guru di TikTok itu. Guru Apa modern aku lah ya. apa aku ini aja, apa namanya? Jadi konten kreator sambil ngajar. Boleh sih, kan Mas- lagi banyak kayak gitu. Iya, masukkan konten di TikTok. Terus Terus cara mengajar apa yang baik gitu. Kayak Pak Ribut, tahu Pak Ribut di enggak, TikTok yang orang Jember. enggak tahu. Terus kan tentang aku nanya lagi, balik lagi ke pertanyaan kita tadi. Sedikit lagi pertanyaan. Tentang kalian kalau misalnya di kuliahan kalian itu ada nggak metode pembelajaran yang mahasiswanya disuruh presentasi Ada, sampai kayak ya dari pertemuan dua sih itu biasa pertemuan dua sampai pertemuan mau UAS kayak gitu terus berulang-ulang ada kan ada. kan Hampir semua. jarang nggak ada. Aku sejauh ini nggak ada sih, cuma kayak nanti di minggu keempat belas minggu akhir baru presentasi tugas gitu aja. Kalau yang harus presentasi Ini dari kayak minggu kedua, dosennya nggak ada, dosennya harus tetap ngajar gitu. bagus kayak gitu sih menurut. Kayak apa tanggapanmu Pane tentang yang begitu. Aku apa sih menurut aku ya, nggak efektif karena yang orang-orang pendiam-pendiam itu ya dia cuma baca PPT-nya toh udah nggak audiensnya juga nggak memperhatikan, semua audiens main HP. Mungkin kok satu saat aku punya kekuatan mungkin aku bakal ini sih melarang penggunaan HP dalam kelas sih, karena betul-betul Hmm. orang sekarang udah nggak mau belajar lagi, orang sekarang buka TikTok kalau kuliah, main ML segala macam, itu sudah aku pastikan. Jadi iklim apa diskusinya walaupun pakai presentasi nggak ada, tidak bahkan sampai presentator kadang ada yang mau nanya nggak, ayo mbak siapa yang mau nanya, ada yang mau nanya nggak ada. Jadi apa yang mau didapat gitu, nggak ada yang didapat sama sekali. Beda, bahkan lebih lebih ini ya, lebih lebih enak diskusinya dulu waktu AMTS diskusi sama Raja sama Amin, jauh menurut aku kualitas orang sekarang, jauh lah. Mungkin kayak mana ya eh dibuat metode kayak gitu kayak mana ya yang pemerintah yang buat atau siapa sih sebenarnya ada metode kayak gitu. Bahkan ada beberapa presentator dan kelompok di ujung PowerPoint-nya tuh nulis yang nanya masuk neraka, terus kayak jangan banyak tanya gitu. Terus ngapain kau presentasi kalau nggak boleh ditanya gitu? Hmm. Tapi aku Ngapain? lebih ke ininya sih, apa namanya? Kayak presentator yang kayak cuma baca PPT tok, kayak gitu aja. Dia minimal kayak tahu lah cara menjelaskannya dengan bahasa dia yang Hmm, lain, kayak gitu lah. Atau enggak tahu, kadang ada yang malahan eh, nggak belajar, nggak mungkin bukan bagian dia kan itu pasti ada bagi-bagi tulisan mungkin nggak bagian dia untuk mencari materi itu tapi dia kayak nggak ada belajar ya udah nanti dia presentasi ya udah cuma membaca materi kok kan mungkin maksud dari debat metode itu kayak biar teman kalau dijelaskan sama teman sebaya itu lebih ngerti karena ada metode pembelajaran yang kayak gitu jadi dia teman pokoknya pakai yang teman sebaya mungkin kalau dijelaskan guru dia agak kurang ngerti atau dosen agak kurang ngerti tapi jadi pakai teman sebaya mungkin lebih ngerti gitu kan tapi mungkin kayak nggak terjalan nggak sih yang mau dimaksudkan itu mungkin kan dimaksudkannya kayak gitu biar kayak mungkin teman sebaya nanti lebih ngerti apa segala macam baru tapi yang di apanya orang itu yang presentasi belum tentu menguasai materi itu jadi kayak awak diajari sama orang yang nggak tahu juga kecuali orang itu memang udah benar-benar tahu baru orang tuh ngajarin kita jadi kayak ya udah nyampe gitu ilmunya kok sama memang sama orang yang udah tahu ya memang benar-benar dia mempelajari sebelum presentasi cuman banyak sekarang orang yang presentasi dia yang nggak benar-benar tahu tentang apa yang dipresentasikannya itu kayak gitu. betul. Kayak sama sekali nggak, harus presentasi itu kayak dia menjelaskan lah, bukan dia baca baca Hmm. tok PPT itu kan. Kayak kok baca nggak nyampe lah ininya apa
yang ilmunya. disampaikan. Iya. Terus sebenarnya kayak metode kayak gitu nggak salah-salah amat ya kan. Cara pengaplikasiannya yang salah. Terus dan kalau misalnya tergantung dosennya juga, ya nggak sih? Kalau misalnya dosennya memberikan kayak sebelum atau setelah itu ngasih kayak penguatan-penguatan lagi tentang materi yang dibahas itu mungkin agak lebih ngerti. Cuman kan ada juga dosen yang ya udah datang, ya udah presentasi mahasiswanya, udah itu udah selesai presentasi, udah selesai perkuliahannya. Ada kan yang kayak gitu juga. Ada, tapi sejauh ini kok dosen aku setiap habis presentasi pasti dia ngasih ini sih kayak kau bilang itu. Kayak Penguatan-penguatan lagi kan. ya evaluasi materinya kayak mana, apa salahnya di Oh, mana gitu, makalahnya salah gimana gitu, penguatan lagi. Semuanya pasti gitu kalau dosenku, tapi dosen orang lain nggak tahu. ada beberapa yang enggak gitu loh makanya kayak udah dijelaskan sama materi kawan awak yang materinya pun nggak jelas cara menjelaskannya terus gak dikasih penguatan jadi kayak nggak tahu apa yang dipelajari gitu, apa yang didapat. Nah, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Jadi ini kan udah mau masuk, ini kan peserta ini baru, mahasiswa baru, ya kan? Jadi Hmm. ada nggak saran-saran kalian untuk maba-maba yang akan masuk ke dunia perkuliahan ini? Ya, siapa mau Apa luan? gimana ya? Apa Jarang lah, gimana? jarang kan panitia ospek. Sarannya ya jangan itu deh, jangan berekspektasi tinggi di dunia perkuliahan. Nggak semudah di TV-TV lah, pokoknya kayak kalau kalau udah Bawa tote berekspektasi bag. dari awal iya, bawa tote bag, bawa ini enggak, malah lebih riweh. Yang kayak jangan kaget kalau misalnya nanti pas kuliah belajarnya satu bab sehari, itu juga itu. Tuh. Itu sih. Terus kan, terus apalagi pokoknya jangan kaget kalau misalnya kita nggak diajarin secara lebih dalam kayak waktu di SMA atau di mana yang kayak ya udah kita belajar yang kayak didalemin banget kan satu hari satu ituan. Pokoknya satu apa sih? Pokoknya seminggu yang satu subbab gitu kan. Nah, kita satu Hmm. bab semuanya gitu. Terus sama ya pokoknya jangan FOMO deh. FOMO itu dalam artian kalau misalnya em, mau join organisasi karena dia awal banget, is okay. Tapi jangan yang kayak cuman karena mau ikut-ikutan teman, jangan karena mau ikut-ikutan dapat apa ya dapat lanyard itu doang gitu loh Hmm. karena di aku ada gitu dia maba ikut-ikut kepanitiaan tapi nggak tanggung jawab sama sekali Hmm. alasannya karena cuma pengen dapat lanyard dan itu sampai kayak ditandain gitu loh iya sumpah yang kayak mah banget tapi dia orang Batak anjir Batak Kristen tapi ih, sumpah dia sampai yang dijulitin satu angkatan angkatan atas gitu loh angkatan kita kan dia di bawah terus kita yang angkatannya itu yang kayak ih dia di panitia ini begini begini pokoknya jangan FOMO lah intinya kayak ih apa sih maksudnya mau nambah pengalaman tapi jelek gitu loh setidaknya sesuai lah sama kapasitas dari diri dia gitu dia jangan FOMO jangan kaget jangan berekspektasi tinggi jalanin aja jangan takut tersaingi terus nilai jangan dipikirin kali anjay karena nggak ada ranking udah kan yang penting lulus kalau urusan kumul atau enggak kan nanti rekapitulasi waktu di semester atas gitu udah Hmm. aku dari aku Untuk itu aja dari dari Pane Abang Pane, yang Mungkin saran-sarannya. hati-hati kalau memilih organisasi, apalagi hati-hati lah organisasi kayak nanti nggak sesuai ekspektasi, kayak dikira organisasi itu kayak tempat senang-senang padahal tempat danusan, tempatnya bikin ini bikin itu, menguras biaya tenaga dan capek sih. Opsi kalau aku op, ampun, Selain yang lain, selain organisasi, saran-sarannya. jangan cepat cinlok, jangan cepat menambatkan hati Apalagi ke saat cutting maba ya. lagi ke cutting.
Pane ya? Hah? Hah? Nggak kedengeran ya suaraku? Aneh. Apa aneh? Nggak pernah cinta kating kau. Oh iya. Tapi cinta seangkatan Teman dulu sendiri. kecil. Iya. Udah lanjut, 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 lanjut. Oke, begitu ya saran-saran dari Abang Tone dan Kakak Jara. Nah, jadi sudah selesai podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mau bergabung di Poki Podcast. Oke, Terima kasih. terima kasih juga Kiki sudah mengundang saya dan Pane. Bye-bye. Bye.